Assalamualaikum. Halo Sobat Cheaters. Jumpa lagi kita di Jelajah Dunia. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Istanbul. Banyak yang bisa diceritakan tentang Istanbul, tapi pada sesi kali ini kita akan mengikuti kisah dan perkembangan dari suatu gedung yang merupakan ikonik paling terkenal di Istanbul, yaitu Hagia Sophia. Pada tahun 537. Bapak Ibu, tempat ini, bangunan ini dipakai sebagai gereja kira-kira 1000 tahun. Dan ketika orang Turki masuk menaklukkan Istanbul, dijadikan masjid, dipakai sebagai masjid hampir 500 tahun. Dan Bapak Ibu, sejak 1934 kita pakai sebagai museum saja. Jelajah dunia, kita jelajah dunia, kita jelajah dunia, kita jelajah dunia. Hi, welcome to our channel. Jelajah Dunia is all about traveling, daily life, and culinary. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update kita berikutnya. Thank you. Kekayaan dan kecanggihan serta tradisi negara. Turki atau dalam bahasa Turkinya Türkiye Cumhuriyeti adalah sebuah negara di kawasan Eurasia. Ibarat badan manusia, sebelah tangannya menjorok ke Asia dan sebelah lagi menjorok ke Eropa. Nah, makanya Turki disebut sebagai negara transkontinental. Dan yang menjadi batas wilayah adalah Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki, digunakan untuk menandai batas wilayah benua Eropa dan benua Asia. Siapa yang tidak kenal sebuah bangunan bersejarah yang sangat terkenal di dunia, yang juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia yang pada beberapa bulan lalu sempat menjadi pembicaraan paling heboh di seluruh dunia internasional, khususnya Amerika dan Eropa. Ya, ini adalah Hagia Sophia. So, sekarang kita ada di depan dari Hagia Sophia, masjid yang sangat terkenal di Turki. Kebetulan ini ramai sekali ya di sekelilingnya. Sebetulnya kalau kita jalan-jalan ke sini, keliling aja itu udah banyak sekali spot-spot yang bagus-bagus yang kita kunjungi. Nanti kita jalan pelan-pelan dari sini ya. Dadah, jalan terus, happy travelers. Well, Sobat Cheaters, Hagia Sophia atau Hagia Sophia di Istanbul ini mempunyai sejarah panjang dan mempunyai arti khusus bagi umat Kristiani dan Muslim. Dulunya bangunan itu merupakan jantung Kekaisaran Bizantium Kristen dan kemudian menjadi pusat Kekaisaran Ottoman pada zaman Kekhalifahan Utsmaniyah Muslim setelah Kekaisaran itu menaklukkan Konstantinopel yang kini menjadi Istanbul. Seperti juga masjid yang ada di Cordoba yang kini sudah berubah menjadi katedral. Di dalam bangunan ini
yang semula katedral dan sekarang sudah difungsikan kembali menjadi masjid. Di dalam bangunan ini terdapat mosaik-mosaik Kristiani dan juga kaligrafi dan berbagai ornamen Islami. How come? Kok bisa begitu ya? Nah, mari kita intip sedikit histori dari Masjid Hagia Sophia ini. The conversion has triggered years of criticism from church leaders. Inilah Hagia Sophia yang pertama kali dibangun sebagai gereja katedral pada abad ke-6 pada zaman Kekaisaran Bizantium Kristen. Boleh dibilang Hagia Sophia adalah gereja terbesar yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi Timur di Istanbul. Situs itu dibangun 3 kali di tempat yang sama. Bangunan ini dinamakan Megale Ecclesia atau gereja hebat ketika pertama kali dibangun dulu, lalu diubah menjadi Hagia Sophia baru sejak abad ke-5 yang bermakna kebijaksanaan suci. Hagia Sophia sendiri telah hancur berkali-kali sepanjang sejarah dan kerusakan terbesar selama serangan tentara salib yang keempat. Tentara Romawi Barat menjarah banyak barang berharga Hagia Sophia yang suci bagi umat Kristiani Ortodoks saat menduduki kota Istanbul pada tahun 1204. Kota ini baru bisa diselamatkan dari invasi tentara salib pada tahun 1261. Jadi, ketika Bizantium mengambil alih kekuasaan pada tahun 1261 tersebut, Hagia Sophia dalam keadaan hancur. Rakyat Romawi Timur pun bergotong royong memperbaiki Hagia Sophia yang telah dijarah oleh tentara Roma. Namun gempa bumi pada tahun 1344 telah menghancurkan seluruh struktur lama Hagia Sophia. Karena tidak sanggup memperbaiki bangunan itu, akibat keadaan ekonomi yang memburuk, Bizantium sempat menutup tempat ibadah itu selama beberapa periode. Baru kemudian Hagia Sophia dikonversi menjadi masjid ketika zaman pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 yang menaklukkan Istanbul pada tahun 1453. Menara dan pilar besar yang dibangun oleh arsitek otonom terkenal yaitu Mimar Sinan membuat situs bersejarah itu menjadi warisan arsitektur dunia yang berdiri kokoh hingga sekarang. Namun pada tahun 1934 hingga 10 Juli 2020 lalu, Hagia Sophia di kota Istanbul ditetapkan sebagai museum oleh Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki yang dikenal berpaham sekuler. Baru pada tanggal 10 Juli 2020 itulah Presiden Turki Erdogan mengumumkan pengembalian status Hagia Sophia kembali menjadi masjid tidak lama setelah Pengadilan Administrasi Utama di Turki memutuskan bahwa status museum pada bangunan bersejarah tersebut adalah ilegal. Namun bersamaan dengan itu pula Presiden Erdogan memastikan semua ikon-ikon gereja akan tetap berada di tempatnya meskipun Hagia Sophia sudah difungsikan kembali menjadi masjid. Jadi semua orang tetap bisa mengunjungi Hagia Sophia. Kumpul, ayo kumpul. Ya tempat sholat, masjid sholat. Tuh, gereja. Katanya pengen sholat. Pada tahun 537. Bapak Ibu, tempat ini, bangunan ini dipakai sebagai gereja kira-kira 1000 tahun. Dan ketika orang Turki masuk menaklukkan Istanbul, dijadikan masjid, dipakai sebagai masjid hampir 500 tahun. Dan Bapak Ibu, sejak 1934 kita pakai sebagai museum saja. Dan Bapak Ibu, sekarang melihat di atas. Bapak Ibu, 56 meter tingginya, 32 meter diameternya, di sudut-sudut ada malaikat,
dan Bapak Ibu ada 40 jendela. Dan Bapak Ibu, sekarang melihat saya, panjangnya 100 meter, lebarnya 70 meter. Oke, dan Bapak Ibu silakan lihat. Stained glass di atas bernamanya dengan Yesus. Tapi jangan lupa, ketika kita pakai bangunan ini sebagai masjid, semua gambar, semua mozaik ditutup dengan plastik. Setelah museum dibuka lagi. Dan Bapak Ibu sekarang melihat saya. Ini penting. Lihat. Ini Bapak Ibu tinggal. Tapi benar, sepuluh derajat bergeser di kanan. Kenapa? Oleh karena itu arah Makkah. Oke Bapak Ibu, dan ada mimbar, dan Bapak Ibu ada 8 kaligrafi. Ini namanya Allah, Tuhan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama 4 khalifat Abu Bakar, terus 3-4 kita pakai sebagai apa? Museum saja.